Iya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Kelas berapa ini? Kelas 5 ya. Nah, kelas 5 yang mana? Mbak aja lah. Oh yang olahraga kelas 5. Oke. Nah, adik-adik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa sharing ya, berbagi informasi terkait kesehatan. Sudah tahu kan ya kami dari mana? Dari kapan? Yang benar dari Puskesmas Larangan. Ya betul, tak salah ya. Adik-adik apa ada yang pernah tahu saya? Ya, ada yang pernah tahu saya? Pernah ketemu saya mungkin? Ketemu di mana? Sebelumnya? Ya, belum pernah ya. Saya jarang kalau ke MI itu saya jarang. Biasanya ke MTS sama MA. Kalau adik-adik MI SMA insya Allah sudah kenal. Sama pondok biasanya sudah kenal. Ini ada yang mau kenalan apa enggak? Nggak usah ya. Ya, adik-adik, dengan kata yang patah tak kenal maka tak sayang. Ini ya, seperti ini ya. Kurang semua ya? Biar ibu tak teriak-teriak. Tolong jangan rame ya dari dia. Ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Ya. Boleh panggil ibu, boleh panggil mbak, boleh. Panggil saya. Panggil saya, boleh apa enggak? Ya boleh. Boleh panggil saya untuk masalah. Ya, cek. Adik-adik, perkenalkan saya Ibu Nina. Kalau di puskesmas ketemu silakan dipanggil ya. Yang di belakang ini Ibu Uun, Mbak Uun boleh. Ya. Ada yang namanya Uun? Tidak ada. Ya. Oke. Sekarang Ibu siapa ini yang berdiri? Belum 5 menit sudah diganti namanya Nina jadi Lili. Ayo yang fokus adik-adik. Ibu siapa adik-adik? Adik-adik nanti kalau ketemu jangan lupa disapa ya. Oke, lanjut ya. Karena sekarang ini materinya tentang kesehatan reproduksi, adik-adik sudah tahu apa belum reproduksi terkait kesehatan reproduksi? Belum. Tidak ada yang tahu sama sekali. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 bukannya sudah dikasih tahu ada pelajarannya organ reproduksi? Kok bilang tidak tahu? Berarti sudah lupa. Ya, tahu tapi sudah lupa. Lanjut. Nah ini kesehatan reproduksi. Tubuhku, aku yang paham ya. Lanjut. Nah, kesehatan reproduksi itu adik-adik adalah kondisi sejahtera yang utuh, meliputi fisik, mental, sosial. Bukan hanya fisiknya saja, tapi mentalnya dan sosialnya. Mental itu apa adik-adik? Iya, merasa nyaman, perasaan nyaman
tidak sehat sama orang lain, ya, yang tidak sehat. Ya, jadi kalau bicara kesehatan reproduksi itu ada 3 yang sehat, harus mental, sosial, sama fisik. Itu ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, sistem reproduksi itu adik-adik sama ada di tubuh kita, ya, sama kayak organ-organ di tubuh kita. Ya, ada apa aja organ di tubuh kita? Coba sebutkan. Paru-paru, jantung, banyak ya. Ya, nyawa. Ya, organ reproduksi pria dan wanita itu punya apa? Fungsi masing-masing. Tidak usah ketawa. Iya kan namanya kita belajar ya. Kalau seperti ini adik-adik bukan hal yang awam. Hal yang awam itu adik-adik sudah tahu semua. Bedanya organ reproduksi laki-laki, bedanya organ reproduksi perempuan. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang mesum. Ya, kita sekarang kan niatnya mau belajar ya. Lanjut ya. Nah, ini dia pubertas. Nanti kalau adik-adik ini masuk masa yang namanya pubertas adik-adik. Nah, pubertas itu apa? Masa tubuh tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Cowok cewek beda-beda. Nah, salah satunya ya, tidak disebutkan ya. Lanjut. Nah, jadi kita terkait pubertas ini adik-adik, kita harus pertama harus kenal dulu. Kenal. Ya, tahu dulu perubahan apa yang terjadi di tubuh kita. Habis itu paham. Oh, kalau kayak gini ternyata seperti ini. Ya, setelah paham baru dihadapi dengan percaya diri. Tak usah odus, misalkan kayak suaranya berubah, dan nanti suaranya lebih kencang ya. Betul ya? Ya, nanti suaranya lebih berat. Tak usah modus, tak usah malu. Itu ciri-cirinya adik-adik masuk masa begitupun dengan cewek-cewek. Ciri-cirinya salah satunya apa? Kalau menstruasi tidak kelihatan, cowok-cowok bisa lihat. Jawab bisa jadi yang lebih ini lagi. Apa? Payudara membesar. Biasanya ada yang nggak pede sampai jalannya gini. Berarti adik-adik itu tidak kenal ke dirinya, tidak kenal ke tubuhnya. Kalau sudah kenal, oh ini salah satu ciri-ciri pubertas, perubahan yang ada dalam diri saya. Ya sudah dijalani saja. Kenapa? Kan semua cewek kayak gitu ya. Jadi nggak usah malu. Ya, itu ya adik-adik. Paham sampai sini paham? Oke, lanjut. Ini ya. Ciri-ciri pubertas pada pria dan wanita. Suara jadi lebih berat, kecil tadi ya. Yang saya bilang ya, nggak usah malu pas ada saya tanya, oke kepas. Mogok bicara. Nggak usah ya. Terus rambut mulai tumbuh di beberapa area. Di mana? Di bawah perut. Ya, lagi di mana? Di ketiak lagi. Ya, lagi ini janggut. Nah, untuk cowok-cowok yang sudah tumbuh rambut halus, yang cewek juga sama ya.
ya. Nah, itu dia. Bapak pikir nih saya buat di rumah ya. Masalahnya dulu ya. Jadi minimal 2 kali sehari. Ya, jadi ya sama cewek-cewek juga gitu. Kalau yang cewek pakai mini set atau dalaman untuk ya BH gitu boleh. Ya. Gak usah ketawa. Nanti kalau sudah besar adik-adik ini mau punya istri. Ya, mau enggak? Tapi belum, jangan sekarang masih SD, masih masih panjang perjalanan ya. Sekolah dulu yang baik ya. Lanjut. Nah, lagi yang untuk cewek itu ada yang namanya menstruasi adik-adik. Kalau menstruasi, ada yang sudah menstruasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, hampir semua ya. Yang tak menstruasi cuma sedikit. Iya, 3 orang. Nah, saya tanya adik-adik, yang cowok-cowok perhatikan ya. Nanti kan cowok-cowok kalau sudah besar akan punya istri atau punya adik cewek, punya kakak cewek ya. Sebagai pengetahuan saja ya, informasi. Adik-adik saya tanya, kalau menstruasi kira-kira ganti berapa kali kembaliannya ya? Sehari ya? 4 kali. 4 kali. Minimal berapa kali? Ya, kalau sudah hari pertama, kedua, ketiga masih deras-derasnya, kalau pipis itu ganti. Ya, karena masa kalau sudah pipis tapi nggak ganti, gimana itu? Kalau pipis biasanya kalau orang normal, kalau di sekolah suka pipis apa enggak? Biasanya kalau sekalian itu 2 sampai 3 kali, lain malam gitu ya. Kalau bisa tiap kali pipis itu ganti pembalutnya. Ya, ada ya. Kecuali nanti kalau udah hari-hari terakhir kan tidak begitu banyak keluarnya darahnya. Jadi meskipun dipakai lagi nggak masalah. Pokoknya dijaga organ reproduksinya ya, ada ya. Oke, aman sampai sini? Oke, aman lanjut. Nah ini kalau yang namanya menstruasi itu siklusnya, tahu ya siklus? Siklusnya 28 sampai 35 hari normalnya. Jadi hampir 1 bulan selama 3 sampai 7 hari, bukan tahun. 3 sampai 7 hari ya. Jadi begitu. Berarti kalau jaraknya 28 sampai 35 hari itu berarti siklusnya normal. Kalau yang tidak normal Bu, yang tidak normal biasanya jarang-jarang tesnya. Bulan sekarang apa? Bulan Mei,
Jangan bilang tangan lagi. Punggung tangan. Ya, berus tangan ya. Yang kedua berus tangan. Habis itu yang ketiga gerakannya Sela-sela jari. ini untuk ini ya. Ada tiga sela-sela jari. Ingat-ingat yang ketiga sela-sela jari. Terus yang keempat. Apa Wak? Salah. Ya, ada yang benar. Yang keempat, perhatikan. Yang keempat gerakannya begini. Gerakan menjabat. Yang dicuci apa ya? Buku-buku jari. Ini namanya buku-buku jari.
Ya, padahal itu dari TK loh adik-adik. Kalau kita ada pemeriksaan, ingat nggak TK? Sama guru pasti diperiksa tuh. Kenapa? Itu cuma hal kecil tapi efeknya besar. Kalau sudah diare adik-adik sehari bisa berapa kali? 10 kali kurang cairan adik-adik, insya Allah ya bisa apa? Kalau sudah kekurangan cairan, gitu ya. Berbahaya lagi kalau bikin baru-baru daerah organ reproduksi. Takut receh, ya, gitu ya adik-adik. Paham ya? Lanjut Pak. Nah, adik-adik yang boleh menyentuh tubuh kita itu siapa? Kalau masih SD kelas 5, kelas 6, siapa yang boleh menyentuh? Bapak boleh nggak? Kalau cewek nggak boleh. Ya, kalau cowok boleh nggak? Ya, jadi adik-adik, kalau bapak dokter periksa misalnya, boleh nggak Pak? Boleh. Masa tidak? Ya kalau mencari ini informasi kesehatan, kalau Pak dokter boleh. Ya, kecuali kalau keluhannya sakit apa? Sakit perut, malah yang diraba yang lain nggak boleh. Ya, gitu ya. Jadi boleh ya untuk Pak dokter ya. Kenapa ini? Kenapa mulutnya? Oke, lanjut. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan ada perubahan yang tidak normal kayak tadi yang saya contohkan, siklus menstruasinya panjang, terlalu banyak menstruasi terus atau apa? 2 bulan dan mens, itu harus nggak usah bingung ya. Nanti mencari pengobatan ya adik-adik ya. Tanya ke orang yang lebih gambar apa? Ya sudah selesai di materi ibu, tinggal materi yang P3K. Ada yang mau ditanyakan mungkin pojok itu tadi? Apa kecil? Udah. Nah, ini perhatikan teman-temannya ada yang nanya. Ini banyak alasannya ya. Kalau saya pondok, saya mau lanjut apa enggak? Nah, adik-adik ini temennya ada yang tanya. Tahu temennya nanya apa? Tahu kan? Makanya jangan ngomong sendiri. Temennya nanya, Bu, kalau misalkan menstruasi potong kuku boleh gak Bu? Siapa yang bilang? Dulu saya waktu SD, waktu SMP juga gitu. Ya, ditakut-takutin. Kalau rambutnya rontok Bu, rambutnya rontok waktu mens Bu, ambil. Ya, dijemur nanti kalau habis dimandiin dikerasi. Siapa yang mau milih rambut satu-satu, Dek? Ya, karena kita semua Islam ya. Insya Allah Islam itu tidak mempersulit adik. Kalau kuku sudah kaitannya dengan kesehatan, masa nunggu mens selesai kukunya harus dipotong ya? Kalau sudah mengganggu, kalau sudah panjang ya, kaitannya malah takutnya nanti diare kalau dipotong karena kumannya bersarang di bawah kuku. Nah, kira-kira gimana? Masa sama Islam disuruh jangan potong kuku kalau mens, bisa gitu? Iya, kan enggak ya. Jadi boleh silahkan potong rambut, boleh Bu kalau mens, boleh silahkan. Ya, adik-adik ya. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, adik-adik yang menstruasi ini ada programnya pemerintah. Saya lupa yang bawa ya. Ada programnya pemerintah, dikasih tablet tambah darah. Kalau adik-adik yang sudah menstruasi, tablet tambah darah itu kan adik-adik kalau tiap bulan kalau sudah menstruasi di luar darah untuk mengganti asupan darah itu agar tidak anemia. Anemia itu kekurangan darah adik-adik. Kalau sudah kekurangan darah, masuk ke kelas pagi-pagi sudah meskipun sudah sarapan, adik
sarapan dari rumah. Kalau sudah kekurangan darah, akhirnya bisa mengantuk ya atau lembu gitu ya. Oke. Jadi paham ya. Apa tadi kesehatan reproduksi sehat apa aja? Terus ciri-cirinya pubertas apa saja? Mimpi basah. Boleh. Yang saya menstruasi. Terus jadi tidak harus malu kalau sudah ada perubahan-perubahan itu di diri adik-adik. Kita harus kenal, kita harus paham, kita harus percaya diri. Ya, itu ya. Sudah ya. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah ada, apa mas? Oh, cara menghilangkan jerawat. Nah, saya aja nggak bisa ya menghilangkan. Ya, kalau masih anak-anak sudah jangan skincare. Yang penting dijaga kebersihannya yang pertama. Kalau sudah gatel jangan digaruk-garuk pakai kuku, apalagi kukunya panjang.